Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, hari baru, berkat yang selalu baru bagi kita. Hari yang baru itu adalah berkat bagi kita, di mana hari baru ini kesempatan bagi kita untuk merenung-renungkan apa yang telah kita lakukan di masa lalu kita, 1 jam yang lalu, 5 menit yang lalu, 1 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, yang tidak berkenan di hati Tuhan. Selama hidup di dunia ini, satu hari demi satu hari kita bertobat setiap harinya. Kita belajar setiap hari untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, hari demi hari. Berkat yang baru setiap hari ini adalah kesempatan kita yang baru setiap harinya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, untuk menjadi apa yang dimaui Tuhan. Tuhan Yesus kita, pemilik dunia ini. Amin ya. Jangan sia-siakan kesempatan yang setiap hari baru ini yang Tuhan berikan kepada kita, untuk tidak menjadi apa yang Tuhan mau, tapi jadilah apa yang Tuhan mau. Amin ya. Jangan sia-siakan hidup kita untuk diterima orang lain sehingga menjadi seseorang yang tidak dikehendaki Tuhan. Milikilah kepercayaan atau iman kepada Tuhan Yesus. Walaupun kita menjadi apa yang Tuhan mau, kita juga bisa diterima dunia. Dunia yang bagaimana? Dunia yang juga menerima Tuhan Yesus. Amin ya. Tuhan Yesus saja, Tuhan kita, pemilik dunia ini, selama di dunia tidak diterima. Tapi Tuhan diterima oleh para murid, para rasul, orang-orang yang benar-benar mencintai Allah. Itulah seharusnya yang kita lakukan juga. Jangan menjadi seseorang yang akan diterima dunia menjadi seseorang yang tidak bisa diterima oleh Tuhan, atau orang-orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan, mengorbankan apa yang menjadi kehendak Tuhan agar diterima dunia, mendapatkan sesuatu yang duniawi untuk bisa diterima dunia, tetapi dengan sadar sesuatu itu tidak diterima oleh Tuhan. Padahal kita tahu Tuhan itu tidak bisa dan tidak mau dipermainkan. Ada ayatnya. Dengan alasan apapun ya. Amin ya. Ini kiranya selalu menyadarkan kita. Kita lakukan saja hari demi hari. Satu hari ini, kesempatan yang baru ini, kita lakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Itu saja yang kita lakukan setiap hari. Dan milikilah iman bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin ya. Jangan pernah sia-siakan kesempatan kita hidup sekali di dunia ini untuk menjadi seseorang atau sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan agar diterima dunia. Milikilah iman bahwa kita menjadi apa yang dikehendaki Tuhan, tetapi tetap diterima dunia. Dunia yang bagaimana? Dunia yang menerima Tuhan Yesus tentunya. Dunia yang mencintai Allah dengan sebenar-benarnya. Itu yang harusnya kita lakukan setiap harinya. Jangan merubah diri kita untuk diterima seseorang atau sekelompok orang yang kita tahu kalau kita menjadi seperti itu, kita tidak bisa diterima oleh Tuhan. Harus ada pertobatan. Amin ya. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Jangan jadi seperti dunia, tapi raihlah dunia untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Amin ya. Makanya Tuhan sampai dicemooh orang-orang Farisi karena makan dan minum bersama para pemungut cukai. Karena apa? Tuhan bisa merubah mereka, menarik mereka. Bukan kita yang ditarik dunia. Amin ya. Amin. Jadi apapun yang kita lakukan, selalu di kesempatan yang baru setiap harinya ini, kita merenung-renungkan apa yang dikehendaki Tuhan.
dan mengoreksi tindakan kita di 1 jam yang lalu, 1 hari yang lalu, beberapa hari atau 1 tahun yang lalu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertobatan setiap harinya itu setiap hari kesempatan baru kita berkomitmen untuk menjadi seperti yang dikehendaki Tuhan, tidak menjadi batu sandungan orang lain, tidak mencelakakan orang lain, menjadi saluran berkat bagi Tuhan apapun yang kita bisa, posisi dimanapun kita berada. Semakin tinggi posisi kita atau harta duniawi yang Tuhan titipkan, semakin besar tanggung jawab kita. Tetapi dengan memiliki itu, kita bisa merubah kehidupan banyak orang. Tetapi sebelum mencapai itu, dimana ada ayatnya, kita harus menggandakan semua talenta kita. Jangan merasa rugi untuk menggandakan talenta kita, karena kita tahu talenta kita itu untuk Tuhan kita, untuk Tuhan kita. Jangan seperti itu, karena kita tahu hukumannya akan masuk ke lubang yang hanya ada ratap dan ketak gigi. Nah, selama kita menggandakan talenta kita dan kita belum ada di posisi yang Tuhan kehendaki, tetap jadilah apa yang Tuhan mau. Dan apabila kita sampai di posisi di mana kita bisa menggandakan semua talenta kita, ingat juga bahwa semuanya itu nanti dipertanggungjawabkan ke Tuhan. Jadi berhikmat. Semakin tinggi atau semakin banyak harta dunia yang dititipkan Tuhan kepada kita, tanggung jawabnya besar. Karena itu nanti Tuhan minta pertanggungjawabannya. Tetapi dengan itu dititipkan di diri kita atau orang-orang yang cinta Tuhan, itu bisa merubah hidup banyak orang. Di mana Tuhan Yesus turun ke bumi, itu dimuliakan Allah. Mujizat selalu terjadi. Tuhan menaikkan 5 roti 2 ikan, 5.000 orang dikasih makan, itu laki-laki saja, belum anak-anak, belum perempuannya. Itulah yang dimaksudkan oleh kekuasaan yang diberikan Allah kepada Tuhan Yesus. Apapun yang dipegang Tuhan Yesus, itu selalu mendatangkan mujizat bagi orang lain. Itu maksudnya, dipercayakan hal-hal dunia. Tetapi kita juga harus tahu, itu semua akan kita tinggalkan. Maka, simpanlah harta di surga, di mana ngengat dan karat tidak bisa merusakkannya. Maka penting bagi kita, selama menggandakan talenta kita di muka bumi ini, kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, memasukkan diri kepada kelompok-kelompok yang takut dan cinta Tuhan, agar saat kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu menggandakan talenta kita, kita tidak terhilang oleh talenta itu sendiri, tetapi kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Kita selalu sadar bahwa semuanya itu hanyalah titipan yang Tuhan titipkan kepada kita. Jadilah seperti Tuhan Yesus. Amin ya, karena itu adalah contoh kita. Tuhan Yesus yang 2000 tahun yang lalu datang ke dunia untuk menyelamatkan. Amin ya. Apapun yang kita lakukan, selalu pandang Tuhan. Selalu tahu tujuan kita itu cuma satu, bertemu Tuhan. Tujuan kita satu, ke surga, tidak ada yang lain. Hanya itu tujuan kita. Jadi selama kita di bumi, saat melakukan apapun, selalu pertimbangkan, renungkan apakah itu akan membawa kita ke tujuan kita satu-satunya tersebut, bertemu Tuhan Yesus di surga. Kalau itu terlihat indah di mata kita, tapi tidak
membawa kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mari pertimbangkan. Tetapi apabila kita selalu berpegang teguh kepada Tuhan kita, seperti Tuhan Yesus, saat Tuhan Yesus makan dan minum dengan pemungut cukai itu diselamatkan. Saat Tuhan Yesus ada di tengah kota, ada pelacur yang mau dirajam, Tuhan Yesus selamatkan. Jadi saat Tuhan Yesus turun ke dunia yang penuh dengan orang-orang yang berdosa pun, Tuhan Yesus malah menyelamatkan. Jangan jadi orang yang malah terjerumus ke dunia, tetapi masuklah ke dunia untuk menyelamatkan. Maka pentingnya kita selalu berakar kuat di dalam Tuhan. Jadi saat Tuhan mau kita taruh di mana saja, kita tetap menjadi berkat. Kenapa? Kita sadar tujuan kita itu satu, bertemu Tuhan Yesus. Jangan sampai kita mau mendapatkan dunia dengan menjual Tuhan. Tetapi datanglah ke dunia untuk memberitahukan jalan ke surga itu melewati Tuhan Yesus. Nyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan mereka. Karena ini masalah hidup dan mati mereka. Amin ya. Karena Tuhan kita tidak bisa disangka lagi. Benar-benar nyata, masih berbicara. Tugas kita itu seperti para rasul dan para murid, bersaksi, menyebarkan firman, menyelamatkan siapapun yang mau diselamatkan. Amin ya. Menyembuhkan, mengobati, bahkan membangkitkan orang mati. Hal-hal yang dilakukan Tuhan Yesus itu juga bisa dilakukan oleh para murid. Para murid yang bagaimana? Yang takut, yang mencintai Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin ya. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Roma pasal yang kelima, ayat 1-11. Judul perikopnya hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera
dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan oleh murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih berseru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin ya. Di sini diberi judul perikop hasil pembenaran. Kita di sini diajarkan bahwa Allah itu mengizinkan kesengsaraan untuk menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Allah saat menguji manusia, saat mengizinkan kesengsaraannya, yang dimana segala kesengsaraan di dunia ini kita tahu awalnya karena dosa. Semua orang di dunia ini tidak ada yang tidak pernah mengalami kesedihan, kesengsaraan atau apapun. Tetapi dalam Kristus Yesus, kesengsaraan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Pengharapan di mana? Pengharapan dalam Yesus Kristus. Tetapi di sini kita harus tahu, Allah lah yang mengizinkan itu terjadi, bukan kita yang memberikan kesengsaraan pada orang lain. Tidak usah diberi kesengsaraan, dunia itu penuh dengan kesengsaraan. Bukan hanya berwujud soal fisik ya, soal sakit atau soal apapun. Karena kita tidak tahu kehidupan orang lain yang kita pandang biasa atau malah kelihatan bahagia atau kelihatan sukacita. Tetapi kemungkinan besar di keluarganya ada masalah. Tetapi kenapa orang itu bisa berbahagia dan bersukacita? Karena dia punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Jadi kita sebagai manusia diminta Tuhan untuk saling tolong menolong seperti para rasul, para murid, bukan menimbulkan kesengsaraan. Dan kita bertugas seperti Tuhan menimbulkan kesengsaraan untuk menguji seseorang. Karena manusia itu penuh dengan hatinya itu penuh dengan kenajisan ya. Kalau tidak bersandar pada Tuhan, seringnya mereka kalau diberi kekuasaan, kalau tidak di dalam Tuhan, itu mereka pasti menyalahgunakannya. Entah untuk kekayaan pribadi atau keluarganya, atau untuk kesenangan mereka. Makanya yang pegang kendali seharusnya Tuhan. Karena Tuhan tahu kekuatan setiap manusia. Karena Tuhan mengatakan, Tuhan tidak akan pernah memberikan ujian melebihi kekuatan manusia. Tetapi manusia biasanya yang bertindak seperti Tuhan sampai menyabut nyawa. Karena apa? Hati manusia yang tidak bersandar di dalam Tuhan pasti penuh dengan kenajisan seperti apa? Iri, dengki, kesombongan, keangkuhan. Makanya kita harus serahkan kendalinya kepada Tuhan kita.
pemilik dunia ini. Manusia itu kalau diberi kekuasaan menentukan kehidupan seseorang, maka yang keluar itu kenajisan dalam hatinya. Itu pengalaman banyak orang. Jadi jangan bertindak seperti Tuhan. Amin ya. Amin. Disinilah kita diberi kesempatan ya untuk belajar mengenai hal ini, hasil pembenaran. Amin ya. Amin. Kita akan renungkan dari ayat di awal. Amin ya. Dikatakan di ayat pertama, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi oleh karena apa? Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah itu karena Yesus Kristus. Kita diperdamaikan dengan Allah itu karena Yesus Kristus. Makanya Allah mengatakan jalan ke surga itu harus melalui Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesuslah yang mendamaikan antara manusia dan Allah. Amin ya. Saat kesudahannya pun yang menjadi hakim juga Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesuslah yang mengorbankan darahnya. Jadi kita tahu ya, Tuhan Yesuslah jalan pendamaian kita dengan Allah. Di ayat 2 dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Amin ya. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Oleh Tuhan Yesus kita punya jalan masuk iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi oleh kasih karunia, di mana Tuhan Yesus adalah kasih karunia itu sendiri, kita perlu beroleh pengharapan. Pengharapan bagaimana? Pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Tuhan Yesuslah pengharapan kita untuk menerima kemuliaan Allah. Dan kita tahu pengharapan kepada Tuhan Yesus itu tidak akan pernah sia-sia. Manusia bisa merancang-rancangan yang jahat, tetapi kita tahu Tuhan Yesus itu merancangkan hal-hal yang baik. Ada ayat mengatakan, tidak mungkin seorang ayah memberikan ular kepada anaknya yang meminta roti. Seperti itulah Allah kita. Jadi kita tahu, kita menaruh pengharapan kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus kita, jalan pendamaian manusia dengan Allah. Amin ya. Amin. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi dengan berpengharapan kepada Allah, kita tidak hanya berpengharapan menerima kemuliaan Allah, tetapi saat kita menghadapi kesengsaraan pun dengan memiliki pengharapan kepada Allah, kita akan memiliki ketekunan. Karena apa? Kita selalu berharap kepada Allah yang tidak pernah mengecewakan. Makanya orang Kristen seharusnya saat menghadapi kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Karena apa? Dia memiliki pengharapan. Pengharapan kepada Tuhan Yesus untuk menerima kemuliaan Allah. Di mana kita tahu pengharapan dalam Tuhan Yesus tidak akan pernah sia-sia. Maka jangan berharap kepada dunia, tetapi berharap kepada Tuhan Yesus, kepada Allah kita yang memiliki dunia. Di dalam Kristen, pengharapan kepada Allah itu tidak akan sia-sia. Makanya saat menghadapi dunia ini,
yang dimana kesengsaraan timbul karena dosa manusia yang berawal dari Adam dan Hawa, menimbulkan kesengsaraan. Karena dosa itu Kain membunuh Habil, sehingga Kain dikutuk oleh Allah, keturunannya akan menjadi perampok, pelacur. Itu karena dosa. Dan karena orang-orang seperti itu tentunya menimbulkan kesengsaraan kepada orang lain. Kenapa? Dirampok banyak dosa. Sehingga dunia yang penuh dengan dosa itu menimbulkan kesengsaraan. Manusia lain menyengsarakan manusia lainnya. Tetapi orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan Yesus akan memiliki pengharapan akan memperoleh kemuliaan Allah, sehingga apapun yang dihadapinya selama di dunia, dia akan bertekun karena dia mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Dikatakan di ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Seperti itu. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin ya. Kita tahu anak Adam dan Hawa itu, Kain karena iri, di mana dua-duanya memberikan persembahan ya, tapi yang diterima Habil. Kain cemburu, Kain iri, sehingga membunuh Habil. Tetapi darah Habil itu minta keadilan, dan itu didengar oleh Allah. Dan Allah mengutuk Kain bahwa keturunan Kain akan menjadi perampok, pelacur, dan segala kejahatan. Dan tentunya kalau orang yang mempunyai kutuk seperti itu, dia akan menyengsarakan orang lain, dan itu akan menjadi bola salju ya. Makanya apapun yang kita lakukan di masa sekarang atau keturunan kita di masa lalu, bertobatlah agar tidak menimbulkan kesengsaraan bagi orang lain. Amin ya. Karena kalau orang-orang yang penuh dengan iri atau dengki seperti Kain, akan menimbulkan kesengsaraan bagi manusia lainnya. Tetapi karena Tuhan Yesus telah berkorban bagi kita, kasih karunia bagi manusia, sehingga orang-orang yang benar-benar mengenal Tuhan Yesus akan memiliki pengharapan. Pengharapan akan memperoleh kemuliaan Allah. Dan karena pengharapan itu, saat manusia mengalami kesengsaraan itu akan menimbulkan tahan uji, ketekunan ya. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Amin ya. Amin. Dan di ayat 5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Ini yang dikatakan oleh iman kita, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin ya. Ini iman kita. Pengharapan tidak pernah mengecewakan. Pengharapan di mana? Kepada siapa? Pengharapan kepada Tuhan Yesus kita. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Itu yang perlu kita mengerti. Kita tuh memerlukan Roh Kudus. Amin ya. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dikatakan di ayat 6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ini yang dikatakan Paulus. Karena waktu kita lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Amin ya.
Sebab tidak mudah seorang mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika Allah mengaruniakan anaknya, itu menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Amin ya. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi perlu kita garisbawahi, kita akan diselamatkan dari murka Allah. Karena kita di kalimat sebelumnya telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan. Jadi kita harus tahu, kita diselamatkan oleh murka Allah karena darah Tuhan Yesus Kristus. Amin ya. Sebab jikalau kita ketika masih berseru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin ya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti, kita garis bawahi, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin ya. Amin. Itulah iman kita. Pengharapan dalam Yesus Kristus tidak pernah mengecewakan. Jadi kita harus tahu kita taruh mana pengharapan kita. Bukan kepada dunia yang seringnya mengecewakan, tetapi kepada Tuhan Yesus yang pasti tidak akan pernah mengecewakan. Amin ya. Kiranya kita selalu dikuatkan, kita bisa mengerti apa maksud Tuhan, kita selalu mengerti apa tujuan kita, yaitu ke surga, sehingga kita selalu mau saling membantu, saling mensupport, saling mendukung. Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus, seperti para rasul, seperti para murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, yang berfirman, bersaksi kemana saja untuk menyelamatkan manusia lain. Saling bantu, saling support, saling dukung. Amin ya. Untuk satu tujuan yang sama, bertemu Tuhan Yesus ke surga bersama-sama. Amin ya. Apapun yang kita lakukan, Tuhan mengerti sampai kedalaman hati. Jangan mencobai Tuhan, jangan mereka-rekakan yang jahat. Lakukan saja bagian kita, lakukan saja kebaikan, lakukan saja hal-hal yang baik. Amin ya. Jangan belok ke kanan, jangan belok ke kiri. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
Puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, pendamaian-Mu, keselamatan yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk siapapun yang menyaksikan ini, yang sakit Kau berikan kesembuhan, apapun yang di dalam tubuh kami, yang bukan daripada-Mu Tuhan, Kau angkat, Kau cabut. Dan siapapun dari kami yang membutuhkan pekerjaan usaha, berikan kami pekerjaan usaha yang benar-benar daripada-Mu, yang dapat mendekatkan diri kami lagi, lebih-lebih lagi kepadamu. Dan biarlah usaha dan pekerjaan kami ini Tuhan, apapun itu, dapat memberkati kami, keluarga kami, sampai ke penjuru dunia seperti yang Kau mau. Dan siapapun dari kami yang membutuhkan pasangan hidup yang benar-benar daripadamu, bikin kami semuanya pasangan yang hidup yang daripadamu, yang takut Engkau, cinta Engkau, yang dapat membawa kami lebih dekat lagi kepadamu, membawa keluarga kami lebih dekat lagi kepadamu. Dan siapapun dari kamu yang punya masalah, pergumulan hidup, persoalan hidup, tantangan, hal-hal yang menyakitkan, apapun Tuhan, berikan mereka kesembuhan-Mu, berikan mereka jalan keluar-Mu, solusi-Mu, hal-hal yang baik daripadamu, berkat, curahan Roh Kudus, mujizat, apapun kemuliaan yang daripadamu, curahkan kepada kami semuanya. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar nyata, benar-benar ada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.